Halo, peserta akuntansi keuangan menengah 2. Hari ini kita bicarakan mengenai accounting for leases atau akuntansi untuk leasing. Nah, untuk akuntansi untuk leasing itu kita akan bagi dua pertemuan. Yang pertemuan kali ini kita bicarakan accounting oleh leasee, dan pertemuan selanjutnya kita akan bicarakan bagaimana accounting oleh lessor. Nah, tapi sebelum bicarakan itu, kita akan bicarakan dulu mengenai konsep leasing. Leasing itu adalah pembiayaan peralatan barang modal yang digunakan dalam proses produksi suatu perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Jadi nanti akan ada semacam eh, penggunaan peralatan yang itu merupakan milik pihak lain oleh perusahaan digunakan. Nah, penggunaan itu nanti kita akan lihat di akhir periode itu menjadi hak milik atau dikembalikan pada pihak lain tersebut. Eh, Sehingga nanti kita akan sebut di jenis-jenis leasing. Nah, di leasing juga nanti kita akan ada beberapa istilah yang perlu kita biasakan, yaitu lease itu sendiri. Lease itu adalah kontrak sewa atas penggunaan harta di satu periode tertentu. Leasing itu adalah pemakainya, pihak pemakainya, bisa perorangan, bisa juga perusahaan. Lessor itu adalah pemilik asetnya yang akan di-lease. Kemudian lease term itu adalah jangka waktu leasingnya. Nah, kemudian siapa saja pemain yang ada di dalam leasing? Sebelumnya kita bicarakan dulu kira-kira apa saja sih equipment yang biasa di-leasingkan. Itu contohnya adalah eh, peralatan teknologi informasi, terkait transformasi, kemudian konstruksi, kemudian terkait agriculture. Nah, pemainnya sendiri itu adalah bisa bank, kemudian bisa juga financing yang independen, bisa juga captive leasing companies, contohnya anak perusahaannya BMW, IBM, dan sebagainya. Nah, kemudian eh, keuntungan dari leasing ini sendiri adalah yang pertama bahwa pembiayaannya ini 100% dengan rate yang fix atau tetap. Kemudian ada proteksi terkait dengan keusangan peralatannya, kemudian fleksibel, kemudian berkurangnya eh, biaya terkait dengan financingnya, kemudian ada keuntungan pajak, dan off balance sheet. Nah, kemudian eh, kita akan bicarakan dulu mengenai jenis-jenis leasingnya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa leasing itu ada dua macam. Yang pertama yang disebut sebagai capital lease. Capital lease itu eh, jenis leasing yang perusahaan leasingnya itu adalah lembaga keuangan. Kemudian nasabahnya atau lisinya itu membutuhkan barang atau modal dengan cara menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan, sehingga lisi bebas untuk menentukan barang apa yang dia inginkan. Nah, kemudian lisi melakukan negosiasi langsung dengan suppliernya. Kemudian setelah negosiasi itu, lessor akan memberikan uang kepada suppliernya, dan selanjutnya lisi yang akan membayar kepada perusahaan leasingnya. Nah, kemudian yang kedua yang disebut sebagai operating lease. Kalau operating lease berarti pihak lessor itu membeli barang dulu, kemudian disewakan kepada pihak lisi. Jadi nanti kalau capital lease itu ada transfer kepemilikan barang antara pihak lessor terhadap pihak lisi. Sementara kalau operating lease ini hanya sewa saja. Jadi nanti di akhir periode asetnya itu akan dikembalikan kepada pihak lessor. Nah, ini adalah ciri-ciri dari uh, operating lease atau capital lease. Jadi nanti kita akan cek kalau seandainya ada pemindahan kepemilikan di pada akhir periode dan cirinya adalah iya, kalau seandainya ada kepemilikan eh,
perpindahan kepemilikan, maka pasti itu adalah capital lease. Jika tidak, maka kita cek berikutnya. Apakah leasing itu mengandung hak opsi untuk membeli? Jika ya, pasti capital lease. Jika tidak, kita cari yang lain. Apakah dimulai pada saat usia ekonomis aktifannya kurang dari 25 tahun? Jika ya, maka itu adalah capital lease. Kemudian jika tidak, kita cek kembali. Apakah masa lease-nya minimal 75% dari usia umur asetnya? Jika ya, maka itu adalah capital lease. Dan jika tidak, maka kita cek lagi. Apakah tunai minimum lease payment-nya itu minimal 90% dari nilai wajar aset? Jika ya, maka itu adalah capital lease. Dan jika tidak, maka itu adalah operating lease. Nah, selanjutnya, pihak-pihak yang ada di dalam leasing. Yang pertama adalah lessor, yang disebut sebagai lessor. Lessor ini berarti pihak yang memberikan jasa pembiayaan. Kemudian yang kedua, pihak lessee, berarti ini adalah nasabahnya, merupakan pihak yang memperoleh pembiayaan. Kemudian supplier. Supplier itu adalah pihak yang menyediakan barang-barang modalnya. Nah, selanjutnya, kita bicarakan accounting-nya terkait dengan lessee atau nasabahnya. Berarti ini nanti si nasabah akan mendapatkan pembiayaan dari lessor terkait dengan aset yang dia butuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, kriterianya adalah apakah ada transfer ownership atau di akhir periode ada pemindahan kepemilikan dari lessor kepada lessee. Kemudian apakah ada bargaining atau negosiasi pembelian. Kemudian bagaimana dengan economic life-nya atau masa manfaat aset itu dikaitkan dengan atau dibandingkan dengan periode masa leasingnya. Itu untuk melihat apakah ini masuk sebagai operating lease atau capital lease. Yang akan mudah kita gunakan cirinya itu adalah berarti nanti kita perlu lihat dulu apa yang dimaksud dengan minimum lease payment. Minimum lease payment itu terdiri dari minimum rental payment-nya, kemudian garansi residual value, kemudian terkait penalti, kemudian ada bargain purchase. Nah, kalau seandainya ada executory cost yang terdiri dari insurance, maintenance, dan taxes, maka ini tidak dimasukkan ke dalam minimum lease payment. Nah, selanjutnya kita perlu tahu juga mengenai discount rate atau interest rate-nya. Nah, nanti ada interest rate terkait dengan perjanjian dan interest rate yang berlaku di pasar karena kita perlu menghitung PV atau present value. Nah, di sini nanti aset atau utangnya itu dicatat berdasarkan mana yang lebih rendah antara present value dibandingkan dengan fair market value-nya. Kemudian kita perlu tahu juga periode depresiasi atau masa manfaat atas aset yang dileasingkan. Nah, ini dia. Nanti kita mengenal ada effective interest rate atau bunga yang berlaku di pasar. Nah, ini adalah contohnya. Kalau seandainya ada soal seperti ini, kita diminta untuk mengidentifikasi ini termasuk jenis leasing yang mana. Kemudian berapa PV-nya, bagaimana cara pencatatan jurnalnya. Misal, CNH Capital itu dan Ivanhoe itu menandatangani perjanjian leasing yang tertanggal 1 Januari tahun 2015. Kemudian leasingnya itu dimulai tanggal 1 Januari 2015 itu. Nah, ketentuannya adalah sebagai berikut di bawah. Masa lease-nya adalah 5 tahun. Kemudian tidak bisa dibatalkan dan setiap tahun dia akan membayar atau Ivanhoe ini akan membayarkan sejumlah sekian di setiap awal tahun.
Kemudian fair market value-nya atas list tersebut adalah 100.000. Kemudian masa manfaat atas aset itu diketahui 5 tahun, tidak ada residual value. Kemudian dibayarkan executory cost-nya sebesar 2.000. Nah, termasuk di dalamnya nanti ada terkait dengan pembaharuan, opsi pembaharuan. Kemudian di situ diketahui bunga pasar atau effective rate-nya adalah 11% dan bunga menurut perjanjian adalah 10%. Sementara itu Ivanhoe mendepresiasikan equipment-nya itu dengan dasar straight line. Maka kita akan cek dulu, ini termasuk kriteria yang mana? Lease operating atau lease capital. Nah, ada transfer ownership nggak? Dari soal tersebut tidak ada informasi itu, maka kita katakan sebagai no. Kemudian ada bargain purchase nggak? Ternyata tidak ada. Nah, kemudian kita cek lease term-nya dengan masa manfaat asetnya itu apakah minimal 75%. Ternyata sama, karena sama berarti 100%. Berarti ini masuk ke capital lease. Karena satu ciri saja masuk, berarti ini adalah masuk capital list. Kemudian present value-nya memang mesti kita hitung dulu dibandingkan dengan fair market value-nya 100. Ini sudah diketahui fair market value-nya 100, tapi kita hitung dulu present value dari list payment-nya. Nah, tadi diketahui bahwa angsuran per tahunnya adalah sekian, 25.981,62. Kemudian executory cost-nya adalah 2.000. Executory cost harus dikeluarkan dari angsuran. Maka minimum list payment-nya adalah sebesar 23.981,62. Kemudian PV-nya berapa? Silahkan cek kembali, saya sudah pernah menjelaskan di pertemuan sebelumnya bagaimana cara mencari present value factor dengan tabel. Dibuka lagi, nah ke kanan bunga 10%, ke bawah 5%, ketemulah 4,16986. Nah baru kemudian dikalikan, ketemulah 100.000. Nah ini PV-nya 100.000. Kemudian kita bandingkan tadi present value-nya itu adalah 100.000. Berarti sama. Maka ini adalah capital list. Karena minimal 90%. Nah ini tadi 100%. Nah selanjutnya maka kita lihat. Ternyata Ivanhoe itu menggunakan interest rate 10%. Sementara incremental borrowing rate-nya itu adalah 11%. Nah, maka kita catat pada saat terjadi perjanjian lease tersebut, maka Ivanhoe sebagai lessee akan mencatat ada equipment yang kreditnya adalah utang leasing. Equipment-nya equipment dari leasing sebesar present value-nya sebesar 100.000. Nah, kemudian pada saat pembayaran pertama di tanggal 1 Januari dicatat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat amortisasi schedule-nya. Sama persis seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa amortisasi schedule itu kita bisa hitung seperti ini. Ini adalah carrying value, kemudian dikurangi dengan seperti ini. Ini adalah pembayaran angsuran setiap tahunnya, dikurangi dengan executory cost-nya. Nah, bunganya itu ketemunya dari 10% dari lease liability-nya. Nah, tinggal kemudian pengurangan dari lease liability-nya itu adalah lease liability dikurangi dengan angsurannya dan interest-nya dan seterusnya. Seperti ini, nanti silahkan dibaca ini. Contohnya misalnya bagaimana menghitung interest, interest-nya adalah 10% kali yang di sini. Contohnya yang tahun kedua berarti 10% dari 76.018 sebesar ini. Tahun ketiga 10% kali 59 dan seterusnya. Kemudian reduction-nya adalah annual lease payment dikurangi dengan interest-nya sama dengan sekian hingga di akhir tahun masa kontraknya itu
lease liability-nya 0. Nah, kemudian